Oke, jadi video ini masih sama kayak video yang tadi. Yang sebelumnya itu tentang permintaan dari komentarku ya. Katanya suruh bahas tentang Sprunky. Oke. Ini ngapa ada Baldi di sini dah? Bagian sini Sprunky. Ini dia Baldi sendiri loh. Padahal sebelumnya emang ya ada Baldi sih. Ya udah. Langsung lanjut aja. Mau mulai yang mana dulu? Mungkin kita akan mulai dengan misteri mengerikan yang tersimpan dalam game Sprunky. Baru cuma roasted snack kentang panggang. Enaknya tanpa rasa masalah. Enaknya apa sih? Baru-baru ini ada sebuah game yang menarik buat kita bahas, yaitu game Incredibox Sprunky. Di mana game ini sebenarnya adalah remake dari game Incredibox, yaitu game nyanyi-nyanyi. Nah, di remake Incredibox ini sebenarnya terlihat family friendly. Namun siapa sangka kalau game yang terlihat lama ini adalah game yang menyimpan banyak sekali misteri mengerikan di dalamnya, yang menarik buat kita bahas satu persatu. Nah, di pembahasan video kemarin gue udah membahas karakter creepypasta fundamental Paper Education, yaitu The Forum, dimana semua detail juga backstory dari karakter ini udah gue bahas semua di video itu. Bagi yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita akan memulai pembahasan baru di channel ini, yaitu game Incredibox Sprunky ini, dimana semua misteri yang ada di dalam game ini akan coba kita bongkar satu persatu. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya, dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Ini aku sekalian lagi download Sebenarnya Private game ini mod bisa menu. dibilang adalah mod dari game Incredibox. Namun ya, mod ini bertema di sebuah dunia yang akan kita sebut Sprunky Universe ini. Secara gameplay, game ini sama kayak Incredibox, yaitu kita dapat mencombine beberapa alat musik menjadi karakter lucu-lucu yang akan mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Pada awalnya semua berjalan dengan biasa. Makhluk-makhluk ini bernyanyi dengan alat yang bisa kita berikan kepada mereka. Sampai di suatu momen ketika kita memberikan topi hitam putih ini ke mereka, suasana tiba-tiba berubah menjadi dark dan horor. Para Sprunky yang tadinya ceria tiba-tiba terdiam dan melotot ke kita sebagai player. Dan di sini juga terlihat Sprunky yang kita kasih topi hitam putih tadi berubah menjadi wajah yang terlihat mengerikan. Di sini semua berubah total. Alat musik yang kita berikan ke mereka tiba-tiba berubah menjadi horor semua. Bahkan suara yang tadinya asik sekarang berubah menjadi disturbing. Di background juga terlihat beberapa hal aneh, seperti langit yang tiba-tiba berubah menjadi warna merah, dan juga banyak mata-mata yang berada di atas, seakan menimbulkan kesan kalau mata-mata ini sedang melihat kita, para player. Nah, dari sini kita sudah mengetahui gameplay dari game Incredibox Sprunky ini. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah sebenarnya yang terjadi dengan Incredibox Universe ini? Kenapa bisa berubah menjadi horor seperti ini? Mari kita bahas di teori dari Sprunky ini, yang gua ambil dari fandom game Sprunky ini. Nah, sebenarnya dunia dari Sprunky ini adalah dunia yang penuh dengan kesenangan, keceriaan, dan kegembiraan dari karakter-karakter yang ditampilkan di sini. Namun dari semua keindahan yang kita lihat di dunia Sprunky ini, ada satu karakter yang dikenal dengan nama Gray, yang dimana dia ini selalu terlihat merenung dan selalu mencoba untuk berbaur dengan sekitar. Di saat hidupnya yang terlihat nolep dan gak punya teman ini, Gray kemudian bertemu dengan satu karakter lainnya, yaitu Wenda atau White. Nah, Gray ini awalnya tidak begitu menyukai Wenda dan menganggapnya menyebalkan. Tetapi setelah mereka menjadi dekat dan mulai terbuka satu sama lain, Gray menganggap Wenda sebagai saudara perempuannya yang selalu ada untuknya saat ia merasa sedih. Dan karena Wenda jugalah Gray bisa berbaur dengan karakter. Ini es rasa buah dari Jepang. Rihoi. Waku-waku rasa buah cuma 2.000. Dan jugalah Gray bisa berbaur dengan karakter lainnya di dunia Sprunky ini.
merasa bisa sedikit bahagia karena bisa sedikit berbaur dengan yang lainnya. Di saat kebahagiaan mulai dirasakan Gray, datang satu karakter lainnya yang dikenal dengan nama Black. Ketika Black datang ke Spranky Universe ini, Gray tampaknya tidak mempercayainya dan berpikir bahwa dia sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, sebulan setelah kedatangan Black, sesuatu yang buruk terjadi. Namun sebelum Gray, ada satu karakter lainnya yang sebenarnya sudah curiga duluan dengan si Black ini. Karakter itu adalah Wakix atau apa ini, nggak tahu gue bacanya gimana. Ya walaupun begitu, tetap saja hal mengerikan telah terjadi di dunia Spranky yang dipenuhi dengan kebahagiaan ini. Kota Spranky kini menjadi mode dark, dipenuhi dengan langit merah dan mata-mata, dengan banyak orang yang sekarat dan yang lainnya selamat tetapi terluka. Gray terkejut dan trauma dengan kehancuran kota dan mencoba mencari bantuan. Gray lari keliling kota untuk mencari seseorang yang bisa menyelamatkan dan menyelesaikan masalah ini. Di mana di dalam pencariannya ini, dia bertemu dengan teman baiknya, maksudnya Wenda. Sorry, guys. Nah, Gray ini menyadari sesuatu, kalau teman baiknya yang selalu ada untuknya, yang selalu mendengarkan ceritanya, yang selalu bermain dengannya, kini menjadi seorang psikopat. Gray tidak menyangka dan sangat sedih melihat teman baiknya itu mencoba membunuhnya. Gray kemudian selamat dari Wenda dan melarikan diri dari Spranky. Nah, ia bertemu dengan beberapa orang yang selamat lainnya dari kekiausan yang terjadi ini, yaitu Tanner, Vanbot, Pinky, Jevin, dan Brute, di mana Tanner, Brute, dan Pinky adalah 3 orang yang terluka karena ulah Wenda dan Black. Nah, mereka memikirkan sebuah rencana dengan bekerja sama dan mencari tahu siapa yang melakukan ini dan apa yang terjadi pada kota yang dulunya damai dan normal. Kenapa Wendy menjadi seorang psikopat dan siapa sebenarnya Black? Sampai saat ini kita mungkin masih belum mendapatkan jawaban yang jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam game ini. Namun mungkin kita bisa mengupas satu persatu di pembahasan lainnya menggunakan teori gua sendiri. Karena teori ini gua ambil dari fandom game Incredibox Spranky ini, yaitu teori dari Jamie K. Brown. Kalau kalian punya teori ataupun detail kecil yang gua lewatkan dari Incredibox Spranky ini, bisa komen di bawah ya. Dan untuk setiap karakter yang ada di dalam game ini, gua akan bahas semuanya di video lain, oke? Siapa itu? Ada siapa? Kamu berdua kita. Siapa ya? Ada siapa? Jangan lupa menonton di Shopee Midnight Sale. Halo guys, berikut adalah 5 manfaat mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Terima kasih sudah menonton. Hey guys, welcome back to my channel, bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas kembali satu karakter misterius dalam game family friendly kematian satu ini, yaitu misteri dan teori baru dari karakter komputer warnet ini. Ya, Mr. Fun Computer. Sudah banyak hal menarik yang kita bahas dalam game Spranky ini. Mulai dari karakter sampai ke misteri lore dalam game ini udah mulai terjawab. Namun gua malah menemukan hal baru dari karakter yang sebenarnya udah gua bahas sebelumnya, yaitu Mr. Fun Computer. Karakter satu ini banyak menyimpan misteri di dalamnya. Terbukti dengan 2 pembahasan tentang karakter ini yang udah gua buatin di tampil video ini. Memang dari bentuknya dalam mode horor, karakter satu ini terlihat sangat berbeda dengan karakter lainnya, di mana Mr. Fun Computer ini memberikan pesan-pesan misterius dalam voice line-nya di mode horor, di mana pesan-pesan ini seolah-olah ditunjukkan buat kita para player. Di video pembahasan Spranky sebelumnya kita udah membahas kenapa para Spranky ini bisa berubah wujud di mode horor dan siapa sebenarnya si kucing putih Wenda ini. Bagi kalian yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini, oke? Nah, sekarang di video kali ini kita akan membahas kembali Mr. Fun Computer ini dengan misteri dan teori baru yang gue temukan dalam game ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya dan follow IG gue, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Seperti yang gua bilang di opening tadi,
kalau karakter satu ini adalah salah satu karakter yang paling banyak menyimpan misteri di dalamnya. Dimana ini terbukti dengan pembahasannya sampai gue buatin 2 part ini. Memang sih dari segi bentuk karakter satu ini dalam mode horor banyak banget menyimpan misteri. Mulai dari voice lainnya, gambar diamnya, semua itu sangat janggal jika kita anggapnya cuma sebagai serem-sereman doang. Ya maka dari itu gue akan membongkar misteri baru lagi dari komputer warnet satu ini, yaitu apakah Mr. Fan komputer ini ada hubungannya dengan kekacauan yang terjadi dalam dunia Spraki ini. Nah itu akan coba kita bahas di video kali ini. Nah di video pembahasan Mr. Fan komputer di video sebelumnya, gue udah membahas sebuah teori dari karakter satu ini, yaitu Mr. Fan komputer sebenarnya bukan komputer warnet biasa. Komputer ini memiliki jiwa di dalamnya. Ini dibuktikan dengan siluet wajah seorang pria di gambar diamnya, juga voice lainnya yang kayaknya sadar dengan situasi di sekitarnya. Dimana karena itu, dia memberikan pesan-pesan ke kita sebagai player. Nah gue bilang kalau jiwa yang merasuki Mr. Fan komputer ini sebenarnya adalah salah satu jiwa dari player Sprunky ini, yang secara misterius masuk ke dalam game dan merasuki karakter satu ini. Sama kayak Blake yang secara misterius juga, Blake masuk dan mungkin karena dia tidak bisa masuk dan merasuki para Sprunky ini, makanya dia membuat model bentuk menyerupai Sprunky hitam polos dan kemudian ditempel rekaman dari wajah aslinya. Yang berarti kalau teori ini benar, game Sprunky ini memang dapat menarik jiwa-jiwa playernya masuk dan terperangkap selamanya dalam game kematian ini. Yang mungkin bisa jadi juga kalau mata-mata yang kita lihat di langit mode horor Sprunky ini adalah jiwa-jiwa player lainnya yang terperangkap dalam game ini. Namun tapi mari apa kita namanya balik lagi ke yang karakter paling Mr. Fan komputer ini. ngeselin Gua itu kalau menemukan pas sebuah main teori menarik lainnya dengan hujan-hujanan Mr. Fan tiba-tiba komputer ini, juga sandalnya dunia Sprunky ini, yaitu sebenarnya dunia Sprunky ini sebenarnya hanyalah simulasi dari komputer Dajjal satu ini. Loh kan, plot twist. Nah, jadi sebenarnya semua hal yang kita lihat dalam game ini di mode horor, kekacauan yang terjadi dalam dunia Sprunky ini, kematian dan perubahan yang terjadi kepada para Sprunky ini, juga suara mereka, dan entitas misterius hitam satu ini hanyalah bagian dari simulasi Mr. Fan komputer ini. Namun kalau ini cuma sekedar simulasi, kenapa simulasi ini terjadi? Dan kepada siapa simulasi ini ditunjukkan? Ya, simulasi ini sudah pasti ditunjukkan untuk Grey. Di video pembahasan Mr. Fan komputer sebelumnya, gue juga membahas kalau sebenarnya semua hal yang terjadi dalam mode horor ini, semua ini hanyalah hayalan dari Grey. Karena dia saking kesepiannya, dia menjadi gila. Nah, teori ini mungkin masuk akal. Ingat kata Mr. Fan komputer di voice lainnya, ada sesuatu yang salah. Mereka semua mati. Mereka semua tidak nyata. Kata-kata ini mungkin memang ditunjukkan untuk Grey, menyuruhnya untuk sadar karena dia tidak dalam dunia nyata. Dia sebenarnya sedang berada di dalam simulasi. Voice lainnya Mr. Fan komputer lainnya, dia mengatakan, kau tidak bisa bersembunyi, kau tidak aman, lari, lari, lari. Lainnya yang ini lebih menjelaskan kalau memang sebenarnya si Grey ini sedang dalam sebuah eksperimen alam bawah sadarnya, di mana kata-kata ini juga seakan menyuruh Grey untuk sadar dan tidak terpengaruh oleh dunia buatan ini. Nah, dari sini muncul 2 pertanyaan. Siapa sebenarnya Mr. Fan komputer dalam dunia simulasi ini? Dan siapa yang bereksperimen dengan si Grey ini? Nah, untuk pertanyaan pertama, siapa sebenarnya Mr. Fan komputer dalam dunia simulasi Grey ini? Ya, tidak lain adalah Grey sendiri. Namun yang dimaksud Grey di sini adalah sisa-sisa kesadaran Grey yang masih waras. Ya, karena Grey di sini diceritakan sudah terlanjur menjadi skizo, di mana dia ini mudah untuk dijadikan eksperimen dunia simulasi ini. Nah, kewarasan yang tersisa ini menyuruh Grey untuk sadar, karena dunia yang sedang dia alami ini hanyalah dunia buatan. Apa sebenarnya yang sedang bereksperimen dengan Grey ini masih belum banyak petunjuk yang gue temukan. Namun mungkin kita bisa bahas lengkap di pembahasan misteri Grey dan teori Grey ini di video lainnya. Yang jelas untuk Mr. Fan komputer sendiri sudah mulai bisa lebih jelas terjawab siapa dia sebenarnya. Ya, secara jelasnya karakter satu ini adalah representasi dari kesadaran sisa-sisa dari Grey yang masih waras, dimana kemunculannya ya untuk membuat Grey sadar dan keluar dari eksperimen gila ini. Ya, memang lebih sedikit masuk akal sih teori Mr. Fan komputer kali ini. Ya, kalau kalian punya teori juga tentang karakter satu ini bisa komen di bawah ya. Mungkin bisa kita bahas di pembahasan lain, oke?
Nah, itu. Dodol malah dicopot. Ya, gimana?